Oke, Pak, bicara stroke, Pak. Bicara stroke. Ini sudah berapa orang yang ditangani oleh Pak Luki, Pak? Kalau kita dari awal sampai sekarang lupa ngitung saya, Pak. Banyak ya? Banyak sudah. Banyak Iya. banyak ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, kira-kira yang paling, yang paling punya kesan oleh Pak Luki Iya. ketika ngobatin orang stroke itu orang mana aja itu, Pak? Ya, di antaranya orang Jatirimba namanya Pak Faruk Hmm, itu di rumah sakit Belambangan kurang lebih 6 hari hmm, karena tidak ada perubahan sehingga keluarga ngajak pulang. mhm, Ketika pulang dia langsung datang ke rumah saya mmm, diajak ke rumahnya Pak Faruk. Dan mhm. alhamdulillah Pak Faruk itu sekarang sehat seperti tidak pernah Sakit, merasakan ya? stroke. Mmm, Cirinya tidak ada ciri. mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti pada tayangan-tayangan sebelumnya, kami sempat menayangkan beberapa kali Pak Luki Sujatmoko ini mengobati orang yang sedang dalam tanda kutip sedang sakit dengan menggunakan metode hipnoelektrik. Dan alhamdulillah eh, mereka sudah banyak mengalami perubahan dan sembuh. Alangkah baiknya kita saat ini akan mencoba menanyain beliau untuk mengupas tuntas latar belakang beliau kenapa terjun di dunia hipnoelektrik seperti saat ini. Nah, kita akan bahas melalui acara Ngobos di Kampung Aclak. Nah, ngobos itu ada singkatannya Pak Luki. Ya. Ngobos itu ngopi bareng, obrolan santai. Hmm. Sedangkan Aclak, aliansi cendekiawan lari kampung. Jadi Kampung Aclak itu tepatnya para cendekiawan dengan segala ragam keahliannya. Pak Luki termasuk salah satunya orang yang memiliki keahlian, makanya layak untuk menjadi warga negara tetap di Kampung Aclak. Nah, seperti biasanya di Kampung Aclak itu dalam Hmm. acara ngopes itu ada tradisi yang sakral, Pak, namanya ngopi, Pak. Ngopi. Baik. Ya, ngopi itu kan ada sebuah orang habis ngopi kadang kan merasa kenyar itu kan, Ya. enak. Karena ngopi sendiri itu ada nilai pesan filosofinya yaitu ngopi itu ngolah pikir. Nah, oke, kita ngopi dulu, Pak. Oke. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kopi khas dari Kampung Aclak, pemirsa. Memang rasanya luar biasa, sungguh menggoda, dan bisa membantu otak kita lebih cerah, penyar kalau orang Banyuwangi penyar, Pak. Iya. Oke, Pak Luki, ini tentu banyak hal yang menarik ya yang ingin saya tanyakan ke Pak Luki. Kenapa sih kok begitu tertarik masuk ke dunia hipnoelektrik seperti ini? Kira-kira apa sih yang melatar belakangi, Pak Luki? Yang melatar belakangi saya masalah ini yang jelas saya juga pernah sakit ya. Mhm, Nah, sakit saya itu bisa disembuhkan dengan waktu itu mmm, orang Tiongkok asli mmm, yang mana saya kerepotan jalan, saya kerepotan untuk bergerak, akhirnya saya bisa mmm, ketika saya sembuh bisa belajar dari mmm. beliaunya. Sakit apa waktu itu, Pak Luki kalau boleh tahu? Stroke. Stroke? Oh, pernah stroke Pak Luki Ya, ya? Tahun berapa itu, Pak? 2004. Wih, lama ya. Sekarang berarti 19 tahun yang lalu berarti. Iya. Oke, terus, habis itu Pak Luki dapat sembuh? Iya. Ah, Dari kesembuhan ini saya langsung punya niat untuk ya gimana caranya saya bisa bantu orang-orang yang stroke khususnya mmm, seperti saya dulu bisa berjalan lagi mmm, dengan seperti sebelum stroke. mmm, Saya kalau lihat orang stroke itu kan memang terenyuh, banyak kasihan ya? kasihan. Ingat Mhm, ketika saya waktu itu memang pernah stroke. mhm, Gitu. Jadi ya saya tidak akan memilih-milih siapa yang sakit, monggo.
yang penting dia bisa jalan kembali seperti semula. Mhm mhm. Oke. Artinya Pak Luki tahun 2004, sempat, kena stroke terus sembuh, akhirnya timbul dalam diri Pak Luki sumpah ya, Iya, sumpah untuk, bantu membantu pada orang-orang, orang yang kena iya, stroke. Itu iya, awal, Pak, ya? awal. Awal, oke. Eee, Sejauh ini, Pak, kira-kira Pak Luki berarti kan 2004 itu pasca sembuh kan langsung praktek untuk lebih memperdalam lagi yang namanya, eee, apa, sepanjang teknik Iya, atau penguasaan saraf-saraf, hipnoelektrik ini kan. iya, Nah, boleh nggak diceritakan pengalamannya ketika awal belajar, terus bisa, kemudian mengobati? Gimana Pak kisahnya, Pak? ya karena saya sudah pernah merasakan kayak apa rasanya stroke itu, saya belajar untuk merasakan, seperti saya Mhm yang dulu merasakan stroke, dan orang stroke itu macam-macam. mhm. Tidak stroke itu hanya dari Darah tinggi darah misalnya? tinggi, enggak, dari Mhm. asam urat bisa stroke, Asam urat ya? bisa, Mmm, kolesterol juga bisa stroke, mhm. gula Gula? darah juga bisa Oh stroke. gitu. Mmm, Jadi makanya dalam penanganan mhm orang stroke ini kita harus hati-hati, ditanyakan dulu penyebabnya karena kelebihan apa. Tidak mhm semua stroke itu langsung satu macam penanganan, enggak, mhm bermacam-macam. Kalau mhm darah tinggi mungkin kebanyakan yang saya tahu dari pengalaman saya, tangan kanan atau kiri itu tidak bisa digerakkan misalnya. digerakkan Mhm bebas. Biasanya mhm terkunci mhm. di sujud, di ujung ini, siku Ya, ini. subsiku ini ya. Iya. Mmm, Sehingga kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan bisa cacat seumur hidup. mhm mhm. Makanya Itu gara-gara stroke tadi itu ya? iya, Mmm, beda dengan stroke karena kolesterol. mhm Biasanya dia lemes, tidak mhm ada tenaga, tidak bisa mhm bergerak, mhm. mau ngayunkan tangan juga Nggak kuat ya? susah, Mmm, ya. Tapi dengan berbagai macam penyakit stroke itu insya Allah mhm mhm. kita akan ya berusaha lah ya, Iya iya iya. mencari di mana tangan yang tadi tidak bisa gerak biar gerak. Mhm. Permasalahannya yang bisa gerak ini kan tergantung dari motoriknya. Motorik betul Iya, ya, jadi ketika hati punya kekarepan, motoriknya nggak jalan, nggak bisa merintah ya sama saja. mhm Jadi unsurnya tergantung motorik. Kalau motorik udah mulai nyambung, mulai mhm mulai ada nutrisi dari saraf-saraf itu insya Allah dia mhm. akan kembali lagi bisa bergerak lagi. Oke. Pak, mengingat ini adalah tidak pada umumnya ya alat-alat yang digunakan oleh Pak Luki untuk mengobati orang-orang yang kena penyakit terutama yang disebutkan barusan adalah stroke ya. Iya, Boleh ditunjukin Pak kepada pemirsa alat yang digunakan tuh, taruh sini Pak, monggo Pak. iya. Sebetulnya saya simpel saja, Mhm saya pakai alat cuman ya gelombang elektrik ini mhm. dan 2 stik ini untuk bisa memusatkan ke titik-titik saraf. Oh gitu, jadi alat ini fungsinya untuk menyentuh langsung titik-titik Saraf saraf ya? yang lemah, Mmm, insya Allah nanti mhm, ketika saya sentuh pasti ada yang namanya pergerakan. mhm Dari mhm, pergerakan itu kita latih mhm untuk merangsang semua saraf yang lemah. mhm. Jadi nggak serta-merta kita dengan ngawur terus terjadi seperti itu, enggak. Enggak, ya. Jadi kita memang sudah dibekali dengan teknik Mmm, dari dulu, mhm Jogja itu, insya Allah. Dan mhm. pasien-pasien saya yang sudah mengalami kesembuhan itu banyak. Oh gitu, heeh. Iya. Pak, boleh nggak disebutkan namanya ini Pak, alatnya apa itu Pak? Kalau Ya, yang itu Pak? kalau ini cuman penghantar aja stick, ini alatnya. Heeh, alat Jadi pengatur strum ya? iya, gelombang elektrik magnet ini. Heeh, Jadi dengan di sini hasil gelombang yang akhirnya masuk ke stick ini kita bisa mmm, merasakan saraf yang kita sentuh, otot mmm, untuk bisa tangan bisa bergerak gimana caranya. mhm, Nah ini kita kan memang dulu belajar. mhm mhm, Makanya kita dalam penanganan stroke itu hati-hati. heeh, Orang stroke enggak sama, mhm, dilihat dulu penyebabnya apa, apakah dari kolesterol, apakah dari darah tinggi, darah masalahnya tinggi, beda-beda. mhm. Jadi Ketika artinya menyesuaikan
dengan sebab-sebab terjadinya stroke itu Iya, sendiri berarti ya? mhm. Heeh. Terus peralatan ini bikin sendiri, merangkai sendiri atau bagaimana, Pak? Dulu ini ya oleh-oleh dari Jogja sana. Oh gitu, sampai Iya, sekarang masih masih. teropeni ya. Iya, Kalau ini untuk penstabil strumnya berarti ya? iya, ini kan Oke, pengganti baterai itu ganti sebetulnya. baterai. Iya, Oke pemirsa, jadi alat yang digunakan oleh Pak Luki semacam ini adalah alat untuk, penggerak motoriknya berarti ya? iya, Jadi ada pengontrolnya di sini ada 2 alat yang untuk memutar, menyesuaikan sesuai kebutuhan. iya, Berarti mulai pertama dasarnya itu setelannya kecil berarti, Pak, ya? iya, Kecil ketika yang bersangkutan tuh mulai mampu menahan dan tidak kesakitan dinaikin gitu ya, dinaikin lagi. gitu. Bahkan kadang-kadang orang stroke itu biarpun ini udah volume full, Mhm pol, mhm. dia tidak ada pengaruh. Oh gitu ya? Karena darah yang masuk di otot atau di sela-sela ini tidak bisa narik seperti ini. Mmm, Biarpun udah volumenya pol itu, dia tetap, mhm mhm. kecuali sudah ada aliran darah, baru Karena darahnya beku berarti ya? iya, Berarti artinya darahnya bermasalah. bermasalah ya berarti Iya, salurannya ya? Berarti ketika ini walaupun di-setel full ya di sini, kemudian ternyata tidak nggak konek. imbas apapun nggak konek, Iya, nggak karena konek, gara-gara darah yang ada di pasien itu tidak mengalir dengan betul, lancar kan begitu iya. ya. Oke, Pak, bicara stroke, Pak. Bicara stroke, ini sudah berapa orang yang ditangani oleh Pak Lokyo, Pak? Kalau kita dari awal sampai sekarang, lupa ngitung saya Teh. Banyak ya? Banyak sudah, Banyak iya. banyak ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, kira-kira yang paling, yang paling punya kesan oleh Pak Luki Iya, ketika ngobatin orang stroke itu orang mana aja itu, Pak? ya di antaranya orang Jatirimba namanya Pak Faruk Mmm, itu dari Rumah Sakit Belambangan kurang lebih 6 hari, mmm, karena tidak ada perubahan sehingga keluarga ngajak pulang. mhm, Ketika pulang dia langsung datang ke rumah saya mmm, diajak ke rumahnya Pak Faruk, dan mhm. alhamdulillah Pak Faruk itu sekarang sehat seperti tidak pernah Sakit merasakan ya? stroke. Mmm, Cirinya nggak ada ciri, mhm, tapi Pak Faruk awal saya pulang dari rumah sakit itu Pak Faruk nggak bisa miring, mhm, nggak bisa duduk, mhm. bahkan nggak bisa jalan. Itu apa disebabkan oleh motorik yang tidak bisa fungsi atau Iya, bagaimana? jadi kalau dia miring harus dibantu sama istrinya. Mmm, Ketemu saya sekali, akhirnya dia bisa miring kanan kiri mhm, badannya. 2 hari berikutnya dia bisa duduk. mmm, 4 hari berikutnya dia bisa mulai berdiri dan belajar jalan. oke oke. Dan alhamdulillah sekarang Pak Faruk itu, ya karena Pak Faruk juga pernah ngalamin stroke, dia banyak mendatangkan orang ke sini gara-gara dia juga pernah stroke. Oh gitu ya, jadi orang-orang Iya, stroke oleh kaumnya beliau itu, apa namanya, disarankan ke Pak iya, Luki Pak Luki. Oke, Pak Luki, selain Pak Faruk disebutkan Jati Rimba Banyuwangi tadi dan beliaunya kan sampai saat ini kan tidak kambuh lagi ya. tidak. Ada lagi mungkin yang lebih menantang mungkin, Pak? Ada dulu waktu masih Pak Jamroni, Maksudnya Pak Jamroni ad mantan hakim itu iya, ya? Mhm, itu juga pernah sakit dan duduk di kursi roda, mmm, dan ketika itu saya didatangkan, mmm, diundang ke sana mhm, sama banyak teman-teman di sana. mmm. Alhamdulillah, hari itu juga dia bisa berdiri di kursi roda dan Oh, jalan. itu berapa kali pertemuan? Sekali, Satu kali? Oke, Pak Luki, sebelumnya itu Pak Jamron itu, apakah cukup lama menderita stroke, terus diobati ke mana-mana atau bagaimana? yang jelas menurut keterangan dia udah 1 tahun, 1 tahun ya? ya berobat ke mana-mana. Mhm, Tapi ya saya tidak pernah berpikir, yang penting mau kemana mana, mau gimana, yang penting saya sekarang ini harus bisa ya membantu Pak Jamroni biar dia itu bisa mhm, kembali, bisa berjalan lagi. Tentunya saya tidak akan, apa ya, apa yang pernah dia selama ini berjuang ke tempat-tempat lain, hasilnya ada. Cuman kan kadang-kadang orang stroke itu tidak mau mensyukuri padahal sudah ada perubahan, katanya belum. mmm, Jadi
kita ya setiap orang stroke itu banyak cerita lah ya. Mhm. Saya sudah ke sana ke sana ke sana. Biaya Sebetulnya, besar ya. biaya besar, Mhm, sebetulnya ada, cuman sedikit, dikit. Dan nggak tuntas ya? nggak tuntas. Oke. Terus artinya orang-orang baik Pak Faro, Pak Jamroni, dan yang lain-lainnya yang pernah ditangani Pak Luki alhamdulillah sembuh. Setelah itu sampai sekarang apakah masih ada kambuh lagi atau bagaimana, Pak? Tidak ada, Tidak ada tidak ya? ada, alhamdulillah tidak ada. Mmm, Yang saya tahu, saya juga sering ketemu Pak Faru, bahkan Pak Faru ngantar orang-orang yang stroke ke sini. Sedang ke rumahnya Pak Iya, Luki ini ya. Ini masuk wilayah perumahan mana ini, Pak? Kebalenan Baru 3. Kebalenan Baru 3, Banyuwangi ya. Oke. Pak, selain stroke, Pak, yang ditangani oleh Pak Luki ini jenis, penyakit apa aja, Pak? Yang jelas gini Mas Denny, sebetulnya kita bukan stroke aja, Mhm. mau penyakit apapun yang penting satu, jangan patah tulang. Kalau patah tulang Oh bukan bagian saya. oh gitu ya, ada wilayah sendiri ya, Iya, bagian penyambungnya ya? iya. Mhm, Kalau untuk penyakit-penyakit kayak liver, kayak jantung, mhm. kayak ginjal insya Allah. Termasuk kolesterol, Kolesterol, asam terus urat, diabetes, ya, terus apalagi itu yang biasa sering diabetes, terus kolesterol itu yang paling sering terjadi ya, iya, asam urat, asam urat, prostat mungkin? insya Allah. Oke, Pak. Kalau bicara prostat itu kan penyakit kiamatnya kaum laki-laki, Pak. Mhm, Karena terancamnya tidak berfungsi, itu stang tuimelarnya iya, laki-laki, kan begitu kan? iya. Kalau perempuan kan menopause, kan gitu kan, penyakit kiamatnya ini. Apakah juga Pak Luki dalam hal ini bisa menangani itu, Pak, dengan hipnoelektrik ini? Insya Allah, Sudah pernah ada nggak, Pak? sudah. Sudah ya. Hmm, Sebetulnya sudah banyak, cuman kita kan lupa ya, mhm, tidak menghafal satu persatu. mmm, Niat saya yang penting bisa membantu biar dia mhm. tidak sakit lagi udah. Oke. Pak, selain yang disebutkan Pak Luki tadi, beberapa ragam penyakit yang ditangani, masih ada nggak? Kalau sebelumnya Pak Luki juga pernah menangani orang yang 18 tahun kena, penyakit kecedit gitu ya, Iya, yang walaupun sudah, apa namanya, sudah berobat di Korea Selatan mhm, 4 kali dengan biaya 5 juta sekian sekali ke sana, iya, total 10 jutaan lah katakan, nyatanya nggak bisa tuntas sembuh. Dan alhamdulillah pernah datang ke Pak Luki ya? Ini iya. ada datang lagi nggak, Pak? Alhamdulillah katanya sudah enak. Udah enak ya, Iya, udah bebas geraknya iya. ya. Oke. Selebihnya, Pak, apalagi, Pak, penyakit-penyakit yang bisa ditangani oleh Pak Luki, Pak, dengan hipnoelektriknya ini? Saya kira gini, manusia itu juga ada medan magnet listrik. Mmm, Kita berupaya dan berusaha, kalau memang dia sakit di mana, ya nanti saya pelan-pelan. Saya pelan-pelan untuk merasakan mhm, sakitnya dia. Nah, dengan kita tidak terlalu ceroboh tadi, akhirnya kita paham, oh ya ternyata sakit itu dari sini, dari sumbernya sini. ya Iya, sumbernya ya. insya Mmm, Allah, semua penyakit insya Allah lah. mhm Yang mhm. penting jangan patah tulang, bukan Oke. bagian saya. Ini menarik, Pak, kata-kata terakhir, Pak, jangan sampai yang penting tidak patah tulang ya. Iya, Berarti Pak Luki dalam ini bukan bidangnya bukan, bukan. kalau patah hati gimana, Pak? Apa Pak Luki bisa, Pak? Insya Allah, Insya Allah, Pak. insya Allah. Patah tulang ternyata Pak Luki ini nggak sanggup, tapi patah hati Pak Luki bisa, pemirsa ini luar biasa. Berarti ada motorik yang harus dibenahi berarti Iya, ya. iya. Oke, Pak Luki, setelah Pak Luki ini menyebutkan berbagai ragam penyakit yang ditangani. Nah, ini kan yang jelas pengalaman mereka ini kan luar biasa. Ada Mhm, yang sampai berobat ke luar negeri, yo kan, Singapura, Korea Selatan. Tentu saja ini kan biayanya besar. iya, Namun ending-nya ini kan nggak tuntas. iya. Nah, ini mungkin yang sedikit agak menarik, menggugah, eee, apa namanya, hati nurani Pak Luki ya. Se Sebenarnya dengan cara apa sih, Pak, Pak Luki bisa memberikan sentuhan hipnoelektrik dengan alat sederhana ini, namun mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, Pak? Kira-kira konsepnya loh, Pak. Konsepnya kalau saya hanya ikhlas. Ikhlas ya,
Saya kira semua penyakit itu kalau kita mau ikhlas, Mhm. insya Allah penyakit akan sembuh insya Allah. Ikhlas itu biasanya dibarengi cinta kasih sayang loh, Pak. Oh iya, Karena ikhlas itu selalu nggak bisa jauh dari cinta kasih iya. sayang, kan begitu. Makanya kita tidak boleh merasa. Jangan Mhm. sekali-kali kita sebagai manusia merasa diri saya yang bisa. Mhm Semua itu kembali lagi. Kita hidup itu karena Allah. Jadi mhm. kita minta gimana caranya kita bisa mengembalikan penyakit orang tersebut, Mhm kita minta sama Allah. mhm. Bukannya Allah itu kan tidak jauh dari kita. Artinya sebelum dan bersamaan dengan ketika pengobatan, Pak Luki ini betul-betul berkonsentrasi mengobati sambil meminta doa kepada Iya, Allah begitu ya? iya. Ya kalau saya sendiri tidak bisa apa-apa. Mmm, Tanpa ada kuasa dan izin Allah, bisa apa? Tidak bisa apa-apa. oke Semua oke. saya kembalikan lagi sama Allah. Mmm, Insya Allah. Itulah ya. mhm. Oke, Pak Luki, sekarang setelah saya tahu ternyata konsepnya itu ikhlas yang dilambari yang namanya cinta kasih sayang. Sekarang masalah tarif, Pak. Tadi disebutkan bahwa pengalaman Pak Luki, mereka setelah gagal berobat ke luar negeri dan habis cukup banyak biaya yang Iya. dikeluarkan. Nah, ketika Pak Luki ini menangani, apa, penyakit-penyakit yang boleh digolongkan berat semacam itu, bagaimana dengan tarif? Apakah Pak Luki ini menetapkan bahwa penyakit stroke kelas berat sekian, terus kelas ringan sekian, dan lain-lainnya sekian-sekian, atau bagaimana, Pak? Ya, kalau saya itu untuk jasa saya ikhlas saja. Silakan monggo mau berapa yang penting ikhlas. Gitu Jangan ya? sampai tidak ada keikhlasan. Jadi Mmm, kita di sini tidak bisa mentarget harus mhm sekian, enggak. mhm Perkara nanti ada herbal di sesudahnya itu ya beli, tapi kan kita ngukur ya. mhm mhm Ini orang ekonomi yang menengah, baik ke mhm atas apa bawah, kita ya selaraskan lah biar dia bisa terobati dengan cepat, sembuh dengan cepat. Saya sifatnya cuma bantu kok, apa mhm. katanya sudah. Kalau kita mau bayar berapa saya tidak bisa ya, Ikhlas ya, ikhlas. Pak. Kalau saya memaknai, Pak, mohon maaf, kata-kata ikhlas itu kan sesuatu yang abstrak, Pak. Nggak bisa ditentukan kadar dan nilainya. Iya, Yang saya khawatirkan begini, Pak, jangan sampai Pak Luki ini dengan metode pengobatan ikhlas penuh cinta kasih sayang, tapi mereka mengukurnya ikhlas ketika memberikan sesuatu ke Pak Luki sebagai ungkapan terima kasih, justru dengan konsep separing-paring, Pak. Seenaknya maksudnya iya begitu. iya iya. Terus Pak Luki gimana perasaannya, Pak Luki? Ya saya kembalikan lagi sama si pasien, terserah dia Mhm, mau menghargai saya atau tidak, yang penting dia sembuh. mmm, Perkara dia mungkin menurut orang lain kurang kurang pantaslah, ongkosnya, kurang kurang pantes. pantes, saya Mhm, kembalikan sama yang bersangkutan. mmm, Kalau memang dia ikhlas, saya terima, mmm, gitu loh. Jadi keikhlasanku memang tidak bisa harus sekian, enggak, sekian enggak. mmm, Jadi ikhlas terserah mereka. mmm, Mau saya sering kok, orang berobat ke sini mmm. nggak bayar pun juga Oh ada biarkan, gitu ya? karena mereka tidak ada duit Mhm, dan memang betul-betul nggak ada iya, ya? dan orang ini memang perlu dibantu. Oh pernah pernah ada tuh? Sering sekali, sering. Pak Luki, saya khawatir Pak Luki. Kata-kata ikhlas itu sesuatu yang sakral dan sangat keramat sekali Pak Iya, Luki. Artinya begini, ketika Pak Luki ini memberikan satu keikhlasan pada orang itu, namun mereka memaknai ikhlas saenake dhewe, ini kan berarti lepas dari kata-kata ikhlas yang mmm, bersangkutan. iya. Saya khawatir ini menjadi karma bagi yang bersangkutan, Pak. Artinya mempermainkan itu loh. Ya itu semua terserah Allah. Oh gitu dikembalikan, ya. Iya, Oke. Pak Luki, selain pengobatan elektrik, Pak Luki ini kan juga ahli meracik herbal ya. Apakah juga jenis-jenis penyakit masing-masing itu Pak Luki menyediakan racikan-racikan herbal atau bagaimana, Pak? ya saya ini kalau saya itu tergantung dari si pasien, dia Mhm, menderita penyakit apa. Ketika saya tahu, oh ini penyebabnya kok bisa bikin seperti ini, saya berusaha mmm, untuk mencarikan herbal yang murah meriah. mmm, Kalau tidak ada pun nanti saya kadang-kadang juga
mencari harus ke luar kota bisa. Untuk memenuhi kebutuhan Untuk ya? memenuhi kebutuhan yang sakit tadi biar cepat sembuh. Oh gitu ya? Iya, Oke, tapi ada ya jenis-jenis insya Allah. herbal yang disiapkan, bentuk apa itu biasanya, Pak? Macam-macam, ada yang minyak, ada yang memang harus diminum. Oh gitu, dikemasnya beda-beda Iya, berarti, masuk kapsul juga berarti ya? kapsul ya, Yang lainnya mungkin? nggak ada. Oke. Pak Luki, sebelum kita lanjut, kita ngopi lagi, Bang. Ngolah Oh pikir, iya, ya. Seperti biasa di kampung Aclak ini, Pak Luki, gitu. Oke, Pak Luki, dengan pengalaman Pak Luki yang luar biasa, kemampuan Pak Luki yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Ini kan bagian daripada pengabdian Pak Luki dengan segala keahliannya kepada masyarakat yang membutuhkan, Pak Luki. Nah, untuk menandai Pak Luki ini sebagai warga negara dari Kampung Aclak, Pak, ini ada sebuah t-shirt keramat, Pak. Nah, ini, Pak. Nah, ini ukurannya Pak Luki apa? L ya? ya, L, lepas L ya. Oke. Ini Pak Luki, iya, iya, Kampung Aclak, Aliansi Cendekiawan Lari Kampung, Pak Luki ya. iya. Jadi kalau di belakangnya ini tertulis yang namanya ngobos, yaitu ngopi bareng obrolan santai. Monggo ini diterima ke Pak Luki untuk mengukuhkan diri sebagai orang-orang memang punya keahlian. Ya, Mungkin ada pesan buat masyarakat, terutama yang berbagai ragam penyakit yang ingin berobat, mungkin Pak, monggo sampaikan, Pak. ya, untuk masyarakat Banyuwangi khususnya atau Hmm. di mana saja orang-orang yang ada di luar Banyuwangi, kalau memang ada penyakit, monggo silakan datang ke rumah saya di Hmm. Perumahan Kebayoran Baru 3 Blok G4. Hmm. Saya siap untuk membantu. Hmm. Oke, pemirsa, artinya beliau ini dengan rumus ikhlas penuh cinta dan kasih sayang tadi itu artinya memungkinkan untuk mengobati ragam penyakit yang Anda derita. Yang penting kan dalam hidup itu dua pola yang dihindari, Pak ya. Iya. Tingkah pola dan pola makannya kan Pola begitu makan. kan. Ini yang paling penting gitu. Oke, terima kasih untuk Anda semua. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kemanfaatan positif. Eh, Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses. Iya. Monggo ngopi lagi Pak Luki. Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngeatake wong cendekiawan.